kembali lagi dengan saya Nona Bura di sini. Di vlog saya kali ini saya mau memberikan sedikit motivasi untuk saya dan untuk saudara di luar sana yang masih belum percaya diri, yang masih belum bisa melatih diri kita untuk mengikuti kata hati kita dan prinsip serta garis hidup kita, standar kita, saudara. Kenapa? Karena kehidupan kita ini sebenarnya istimewa di mata Tuhan, di mata Tuhan kita. Karena itu jangan pernah kita ragu, saudara, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi prinsip hidup kita, menjadi impian kita, menjadi cita-cita kita, harapan kita. Jangan pernah kita ragu untuk mengambilnya, untuk melakukannya. Sebelum kita entah itu hasilnya itu memuaskan atau hasilnya tidak memuaskan, jangan pernah kita ragu. Tapi kita melatih diri kita melatih kehidupan kita untuk apa? Untuk mencapai itu. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita tidak percaya diri karena kita berada pada lingkungan orang-orang yang mungkin hidupnya jauh lebih baik dari kita. Jangan pernah. Ingat, kita manusia dan mereka juga manusia. Mungkin kehidupan kita dan kehidupan mereka itu berbeda. Entah itu berbeda karena fasilitas, atau berbeda karena gaya hidup atau segala macam, tapi kita manusia dan mereka juga manusia, saudara. Ingat, jangan pernah kita merendahkan diri kita, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita mengecilkan diri kita untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada pada kamus Tuhan kita. Tuhan kita menciptakan kita dan mereka atau orang lain itu sama. Memang kita hidup di alam yang sama, dan mungkin kehidupan kita juga berbeda dengan mereka, tapi itu tidak menjadi satu alasan buat kita untuk tidak percaya diri. Itu akan membuat kita semakin down, saudara. Karena itu melatih diri kita dari sekarang untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Orang lain bisa berhasil, kenapa kita tidak? Orang lain bisa sukses, kenapa kita tidak? Toh kita juga manusia dan mereka juga manusia. Kenapa mereka bisa dan saya tidak? Kenapa mereka bisa dan saya tidak? Ingat itu, saudara. Sebenarnya Tuhan itu adil. Kenapa saya bilang Tuhan itu adil? Ada yang kadang kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan prioritas kita, tidak sesuai dengan planning kita, atau tidak sesuai dengan kehidupan orang lain, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa orang lain bisa hidupnya mewah, bisa hidupnya berhasil, sukses, tapi saya tidak? Sebenarnya itu salah diri kita sendiri. Kenapa? Mereka yang sukses, mereka yang berhasil, mereka juga bekerja keras untuk mencapai apa yang mereka dapatkan saat ini. Sebenarnya itu menjadi motivasi kita untuk bisa juga sama seperti mereka. Kenapa? Karena antara diri kita dan kesuksesan dan keberhasilan itu cuma segini, saudara. Kenapa saya bilang segini? Segini, tapi di tengah-tengahnya itu ada berbagai cobaan, rintangan yang Tuhan ingin melatih diri kita, Tuhan ingin melatih pribadi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk mencapai kesuksesan itu dengan kerja keras, dengan keberhasilan, dengan kemauan, dan dengan keinginan dari diri kita untuk mencapai itu. Untuk apa? Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk supaya kita bisa bersyukur, kita bisa menikmati apa yang kita dapatkan nanti. Karena saat kita mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan atau apa yang kita inginkan itu, kita mendapatkannya dengan berbagai upaya, dengan berbagai kerja keras, usaha. Dan saat kita mendapatkannya, kita merasakan betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya Tuhan dan diri kita untuk mendapatkan itu. Dan kita menikmati itu, kita bersyukur untuk itu. Karena itu saya mau bilang, saudara, jangan pernah kita ragu dengan diri kita sendiri. Jangan pernah kita takut dengan keputusan yang kita ambil.
Karena Tuhan kita, Tuhan saya dan Tuhan saudara, Tuhan saya dan Tuhan bersaudara menyertai kita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kita. Tapi tinggal bagaimana cara kita untuk mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan tersebut. Dan saya juga mau bilang begini saudara, jangan kita menyamakan diri kita dengan diri orang lain, atau kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena saat kita melakukan hal itu, kita sudah membuat diri kita, atau kita sudah tidak percaya dengan diri kita, dan kita mulai melupakan bagaimana sebenarnya prinsip hidup kita sebenarnya, garis hidup kita. Karena itu kita hidup pada garis kita, jangan pada garis orang lain. Kita memang hidup di bawah langit yang sama, di bumi yang sama, tapi kehidupan yang berbeda. Ingat saudara, kita hidup di bawah langit yang sama, di bumi yang sama, tapi kehidupan kita berbeda. Karena itu jangan pernah kita menyamakan diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena itu akan berbeda saudara, berbeda. Jangankan diri kita dengan orang lain, diri kita dengan orang tua kandung kita, dengan saudara kandung kita, atau mungkin dengan anak-anak kita, tidak selamanya 100% sama saudara. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, mungkin anak hidup pribadinya bisa seperti ayahnya, seperti ibunya, seperti saudaranya, mungkin juga seperti kakek atau segala macam, tapi tidak 100% sama persis saudara. Kita harus membedakan itu. Diri kita dengan diri orang lain, dengan diri orang tua, keluarga itu tidak akan sama. Kita adalah pribadi yang berbeda saudara, tidak akan menyatu. Tidak akan sama saudara, tidak akan sama. Mungkin sama 700%, 15% or something like this one. Tapi untuk mencapai 100% tidak akan mencapai hal itu. Mungkin 70%, 20%, 13%, 15%, 16%, tapi untuk mencapai 100% antara diri kita dengan orang tua atau keluarga kita tidak akan sama saudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mereka. Kita adalah pribadi yang berbeda. Ingat itu, kita ada pribadi yang berbeda. Terus saya juga mau bilang begini, di zaman yang sangat-sangat canggih sekarang, saat kita menginginkan kita mau seperti orang lain, contohnya saya mau seperti Bunda Sarwenda. Saya mungkin bisa operasi plastik, saya bisa operasi plastik berkali-kali untuk bisa menyerupai Bunda Sarwenda. Tapi ingat saudara, di dunia ini cuma ada satu Bunda Sarwenda, dan di dunia ini cuma ada satu Nona Mbura. Dan biar saya merubah diri saya kayak gimana supaya seperti Bunda Sarwenda, Bunda Sarwenda cuma satu di dunia dan Nona Mbura cuma satu di dunia. Tidak akan sama saudara, tidak akan sama 100%, tidak akan sama. Karena itu jangan pernah kita melupakan siapa diri kita sebenarnya. Jujur saudara, saya paling benci dengan orang yang, maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa, tapi saya paling tidak suka dengan orang yang mulai melupakan siapa jati diri mereka sebenarnya, dan mereka sudah mulai yang mereka membuat kehidupan mereka itu sebenarnya standar mereka itu mereka ingin mengikuti standar orang lain, dan mereka itu satu hal seperti apa ya, kalau kita menginginkan kehidupan kita seperti standar orang lain, itu puji Tuhan juga baik. Kenapa?
karena kita bisa melatih diri kita untuk bisa sukses juga. Tapi jangan pernah kita lupa pada diri kita sendiri. Jangan karena kita menginginkan kehidupan kita atau standar kita seperti orang lain dan kita melupakan siapa diri kita sebenarnya. Jangan, saudara. Ingat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita sendiri yang merasakannya, bukan orang lain. Karena itu belajarlah untuk melatih dan mencintai diri kita sendiri. Belajar dan melatih untuk percaya pada diri kita sendiri, untuk tidak membuat kita semakin down, saudara. Dan akhir dari video saya ini, saya mau mengajak saudara untuk mengikuti kata hati kita, bukan kata orang lain. Karena kata hati kita yang akan membuat kita semakin percaya diri, yang akan membuat kita semakin menikmati setiap berkat yang Tuhan kita berikan kepada kita. Thank you. Semoga Tuhan saya dan Tuhan saudara memberkati. Dan selamat menonton video ini. Semoga video ini menjadi motivasi buat saya dan buat saudara. Dan kalau ada kata-kata yang salah, yang menyinggung perasaan saudara dan saya pribadi meminta maaf. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini, dan semoga menjadi motivasi buat banyak orang di luar sana. Dan kita tetap mencintai diri kita sendiri dan kita tetap mengikuti kata hati kita. Shalom. Bye.